Pernahkah kamu merasa begitu lelah? Seolah seluruh beban dunia sedang diletakkan di atas pundakmu seorang diri? Saat setiap tarikan napas terasa berat, saat malam-malammu dipenuhi pikiran yang tidak kunjung selesai, saat kamu sudah berusaha sekuat tenaga, namun hidup tetap berjalan jauh dari yang kamu harapkan. Jika hari ini video ini hadir di hadapanmu, mungkin itu bukan sekadar kebetulan. Mungkin Allah sedang mengirimkan sebuah jawaban untuk kegelisahan yang selama ini kamu simpan dalam diam. Mari berhenti sejenak dari bisingnya dunia. Lupakan pekerjaan yang menumpuk, lupakan kekhawatiran tentang hari esok, dan biarkan hati mendengarkan sebuah kebenaran yang mampu menenangkan jiwa yang paling lelah sekalipun. Kita semua hidup dengan rencana. Kita membangun impian, menyusun harapan, membayangkan masa depan yang indah. Kita bekerja keras demi mewujudkannya. Kita mengorbankan waktu, tenaga, bahkan air mata, demi mencapai apa yang kita inginkan. Namun kehidupan sering berjalan tidak sesuai dengan skenario yang kita tulis. Ada rencana yang hancur di tengah jalan. Ada harapan yang runtuh tanpa penjelasan. Ada doa yang terasa belum menemukan jawabannya. Dan di saat itulah, kegelisahan mulai masuk ke dalam hati. Kekecewaan tumbuh perlahan. Amarah mulai membakar dada. Pikiran menjadi sesak oleh pertanyaan yang tak kunjung mendapatkan jawaban. Mengapa semua ini terjadi? Mengapa setelah semua usaha yang dilakukan, hasilnya tetap tidak sesuai harapan? Padahal ada satu kebenaran yang sering dilupakan manusia. Kita tidak pernah memiliki kuasa atas hasil akhir. Kita hanya memiliki kuasa atas usaha yang mampu kita lakukan. Rahasia hidup yang tenang bukanlah mengendalikan segala sesuatu. Rahasia hidup yang tenang adalah menyadari bahwa setelah ikhtiar dilakukan, hasil akhirnya berada di tangan Allah. Inilah makna tawakal yang sesungguhnya. Tawakal bukan sekadar kata yang diucapkan setelah berdoa. Tawakal adalah keberanian untuk melepaskan kendali yang memang sejak awal tidak pernah kita miliki. Saat kita berhenti memaksa dunia mengikuti keinginan kita, saat itulah ketenangan mulai tumbuh di dalam hati. Coba lihat kembali ke dalam dirimu. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk mengurus dunia hingga lupa merawat jiwamu. Kamu bekerja tanpa henti, mengejar target demi target, berlomba dengan waktu. Namun semakin jauh melangkah, semakin kosong yang kamu rasakan. Seperti seorang musafir yang berjalan di tengah padang pasir luas. Ia telah mengerahkan seluruh tenaganya mencari mata air. Namun yang ia temukan hanyalah kelelahan. Di persimpangan perjalanan itu terdapat dua jalan. Jalan pertama adalah jalan kekecewaan. Jalan kedua adalah jalan kepasrahan kepada Allah. Jika memilih kekecewaan, hati akan semakin remuk oleh ekspektasi yang tidak terpenuhi. Namun jika memilih kepasrahan kepada Allah, hati akan menemukan kedamaian meskipun badai belum juga reda. Mengapa hidup sering terasa sangat berat? Karena kita mencoba memikul semua beban sendirian. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah ekonomi, dan luka-luka batin yang bahkan tidak mampu kita ceritakan kepada siapapun. Semuanya datang seolah bersamaan. Kita merasa sendirian, merasa tidak dipahami, merasa ditinggalkan. Padahal Allah mengetahui semuanya. Dia melihat setiap air mata yang disembunyikan. Dia mengetahui setiap perjuangan yang tidak pernah diketahui manusia. Dia mendengar setiap doa yang dipanjatkan dalam kesunyian. Dan dia tidak pernah meninggalkanmu, bahkan tidak untuk sesaat. Saat hati mulai gelisah, doa adalah penenangnya. Saat jiwa mulai rapuh, sujud adalah tempat berlindung yang paling kokoh. Namun berserah diri kepada Allah bukan berarti berhenti berusaha. Islam tidak mengajarkan kemalasan. Ikhtiar adalah kewajiban. Bayangkan seorang petani yang menanam benih. Ia mencangkul tanah, menyiram tanaman, membersihkan hama, menjaga ladangnya setiap hari. Namun ia sadar bahwa hujan dan cahaya matahari bukan berada dalam kendalinya. Begitulah kehidupan manusia. Kita diperintahkan untuk menanam. Allah yang menentukan hasil panennya. Kelelahan terbesar muncul ketika manusia mencoba mengendalikan sesuatu yang bukan wilayahnya. Kita ingin memastikan masa depan. Kita ingin menentukan kapan doa dikabulkan. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana. Padahal ada zat yang mengatur seluruh alam semesta. Zat yang mengendalikan matahari, bulan, lautan, dan miliaran galaksi. Bukankah lebih tenang jika kita menyerahkan semuanya kepadanya?
Tundukkan kepala sejenak, rendahkan hati di hadapan Allah. Lalu katakan dalam hati, "Ya Allah, aku lemah, aku telah berusaha semampuku. Kini aku serahkan seluruh urusanku kepadamu." Masalah mungkin belum hilang saat itu juga, tetapi sesuatu akan berubah. Hatimu menjadi lebih ringan, karena kini kamu tidak lagi memikul semuanya sendirian. Ketenangan yang lahir dari kepasrahan bukanlah teori. Sejarah telah membuktikannya. Lihatlah Nabi Ibrahim, ketika beliau dilempar ke dalam kobaran api yang sangat besar, secara logika manusia tidak ada lagi harapan untuk selamat. Namun beliau menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, dan Allah memerintahkan api menjadi dingin dan menyelamatkan. Lihat pula Nabi Musa, di depan terbentang Laut Merah. Di belakang pasukan Firaun mengejar. Semua jalan tampak tertutup. Para pengikutnya mulai panik. Mereka merasa semuanya telah berakhir. Namun Nabi Musa tetap yakin bahwa Allah bersamanya, dan ketika keyakinan itu tetap teguh, lautan pun terbelah menjadi jalan keselamatan. Kisah-kisah itu mengajarkan satu pelajaran besar. Saat manusia melihat jalan buntu, Allah masih memiliki banyak jalan keluar yang tidak terlihat oleh mata manusia. Mungkin ujianmu hari ini tidak sebesar ujian para nabi, namun prinsipnya tetap sama. Ketika hidup terasa buntu, jangan biarkan dirimu jatuh ke dalam keputusasaan. Katakan kepada dirimu sendiri, "Aku serahkan semuanya kepada Allah." Karena hidup bukan tentang seberapa kuat kita melawan takdir. Hidup adalah tentang seberapa dalam kita mempercayai kebijaksanaan Allah. Disinilah letak keseimbangan seorang mukmin antara ikhtiar dan tawakal. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Tanpa ikhtiar, tawakal berubah menjadi alasan kemalasan. Tanpa tawakal, ikhtiar berubah menjadi sumber kecemasan yang tidak berujung. Rasulullah mengajarkan prinsip yang sangat sederhana, namun luar biasa dalam maknanya. Ikatlah untamu, lalu bertawakallah. Lakukan bagianmu terlebih dahulu. Berusahalah dengan maksimal. Gunakan kemampuan terbaik yang Allah berikan. Setelah itu, serahkan hasilnya kepadanya. Bayangkan seorang nelayan yang berangkat melaut sebelum fajar. Ia memperbaiki jalannya, menyiapkan perahunya, menghadapi ombak yang dingin. Ia tidak tahu berapa banyak ikan yang akan diperoleh. Kadang pulang membawa hasil melimpah, kadang pulang dengan tangan hampir kosong. Namun ia tetap bersyukur, karena ia memahami bahwa tugasnya adalah berusaha, bukan menentukan hasil. Begitulah seharusnya manusia menjalani hidup. Seringkali kita ingin mendikte takdir. Kita berkata, "Aku harus berhasil tahun ini. Aku harus mendapatkan pekerjaan itu. Aku harus menikah dengan orang ini. Aku harus memperoleh apa yang kuinginkan sekarang juga." Padahal Allah tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Allah memberikan apa yang benar-benar kita butuhkan. Terkadang penundaan adalah perlindungan. Terkadang kegagalan adalah penyelamatan. Terkadang kehilangan adalah jalan menuju sesuatu yang lebih baik. Karena Allah melihat seluruh cerita, sedangkan kita hanya melihat satu halamannya. Saat sebuah pintu tertutup, kita menganggap semuanya berakhir. Padahal mungkin Allah sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Berapa banyak orang yang menangis karena kehilangan sebuah kesempatan, lalu bertahun-tahun kemudian bersyukur karena kehilangan itu ternyata menyelamatkan hidupnya. Berapa banyak orang yang kecewa karena satu pintu tertutup, lalu menemukan pintu lain yang jauh lebih baik. Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Karena itu jangan terburu-buru menilai takdirmu. Apa yang hari ini terasa pahit, bisa jadi suatu hari nanti menjadi alasan terbesar yang membuatmu bersyukur. Hidup juga tidak akan pernah lepas dari ujian. Allah telah mengabarkan bahwa manusia akan diuji dengan rasa takut, kekurangan, kehilangan, dan berbagai kesulitan. Namun Allah juga memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Para nabi adalah bukti bahwa ujian bukan tanda kebencian Allah. Nabi Ayub diuji dengan penyakit yang panjang. Nabi Yusuf dipenjara karena fitnah. Nabi Muhammad menghadapi kehilangan, penolakan, dan berbagai penderitaan. Namun semua ujian itu justru mengangkat derajat mereka. Begitu pula ujian yang datang kepadamu hari ini. Jangan selalu melihatnya sebagai hukuman. Bisa jadi itu adalah proses pembentukan. Bisa jadi Allah sedang membersihkan dosa-dosamu. Bisa jadi Allah sedang menguatkan jiwamu. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan kedudukan yang lebih tinggi untukmu. Seringkali rasa sakit adalah surat cinta yang dikirim Allah kepada hamba yang ingin Dia dekatkan. Saat hidup terlalu nyaman,
manusia mudah lupa. Namun saat kesulitan datang, hati kembali mencari Tuhannya. Karena itu jangan hanya meminta agar ujian segera diangkat. Mintalah juga agar Allah memperlihatkan hikmah di baliknya. Sebab setiap takdir menyimpan pelajaran. Setiap luka menyimpan makna. Setiap air mata menyimpan hikmah. Dan setiap kesulitan membawa kebaikan yang mungkin belum mampu kita lihat hari ini. Ujian juga mengajarkan arti kesabaran yang sebenarnya. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha. Sabar bukan berarti menyerah pada keadaan. Sabar adalah tetap berjalan di atas jalan yang benar meskipun keadaan terasa berat. Tetap berdoa saat jawaban belum datang. Tetap berusaha saat hasil belum terlihat. Tetap percaya saat keadaan tidak sesuai harapan. Itulah kesabaran yang sejati. Dan Allah menjanjikan kebersamaannya bagi orang-orang yang sabar. Bayangkan, pencipta seluruh alam semesta berjanji akan membersamai mereka yang sabar. Adakah jaminan yang lebih menenangkan daripada itu? Menemukan kedamaian di tengah ujian bukanlah sesuatu yang mustahil. Kuncinya adalah mengubah cara pandang terhadap takdir. Jangan melihat ujian sebagai hukuman. Lihatlah sebagai proses pembersihan. Jangan melihat kesulitan sebagai akhir. Lihatlah sebagai awal dari pertumbuhan. Jangan melihat kehilangan sebagai kehancuran. Lihatlah sebagai ruang bagi sesuatu yang lebih baik untuk datang. Ketika bibirmu mampu berkata, "Ya Allah, aku rida atas ketetapan-Mu," maka pada saat itu pula ketenangan mulai turun ke dalam hatimu. Perlahan, lembut, namun sangat kuat. Kamu akan menyadari bahwa tugasmu hanyalah menjadi hamba yang berusaha sebaik mungkin, bukan mengendalikan seluruh jalan cerita. Karena sang penulis takdir jauh lebih mengetahui akhir yang terbaik. Setiap takdir yang Allah tetapkan, baik yang terasa manis maupun pahit, selalu menyimpan hikmah. Masalahnya, manusia sering terlalu terburu-buru untuk memahami. Kita bertanya, mengapa harus aku? Mengapa jalanku begitu sulit? Mengapa impianku harus kandas? Namun jika kita mampu melihat lebih jauh, seringkali justru peristiwa yang paling menyakitkan menjadi titik balik terbesar dalam hidup. Kegagalan yang dahulu membuat kita menangis ternyata menjadi jalan menuju keberhasilan. Penolakan yang dahulu menghancurkan hati ternyata menjadi pintu menuju keberkahan. Kesulitan yang dahulu membuat kita hampir menyerah ternyata menjadi sebab kedewasaan jiwa. Allah tidak pernah salah menuliskan takdir. Penundaan bukan berarti penolakan. Kehilangan bukan berarti hukuman. Kesulitan bukan berarti Allah meninggalkanmu. Justru bisa jadi semua itu adalah bentuk perlindungan yang belum mampu kamu pahami. Pada akhirnya tujuan hidup bukanlah mengumpulkan sebanyak mungkin harta, bukan pula mengejar pujian manusia. Tujuan terbesar hidup adalah menemukan ketenangan hati. Dan ketenangan itu tidak dapat dibeli. Ia hanya hadir ketika seorang hamba meletakkan seluruh urusannya di hadapan Allah. Maka jika hari ini hatimu sedang lelah, jika hidupmu terasa berat, jika masa depan tampak gelap dan menakutkan, jangan menyerah. Ambillah air wudhu, bentangkan sajadahmu, lalu berbicaralah kepada Allah dengan kejujuran yang paling dalam. Katakan, "Ya Allah, aku telah berusaha semampuku. Aku telah melakukan apa yang mampu kulakukan. Kini aku serahkan seluruh urusanku kepadamu. Jadilah penolong bagi hatiku yang lelah. Jadilah pelindung bagi jiwaku yang rapuh. Tuntunlah langkahku menuju jalan yang Engkau ridai." Percayalah, kamu tidak pernah berjalan sendirian. Ada Allah yang selalu mendengar setiap doa. Ada Allah yang selalu melihat setiap air mata. Ada Allah yang mengetahui setiap perjuangan yang tidak diketahui manusia. Maka bersandarlah kepadanya. Karena ketika hati telah bersandar kepada Allah, badai sebesar apapun tidak akan mampu meruntuhkan jiwamu. Dan ketika tawakal telah memenuhi dadamu, hidup yang berat sekalipun akan terasa lebih ringan, lebih indah, dan lebih damai di bawah naungan kasih sayangnya. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jangan berhenti berharap kepada Allah. Sebab tidak ada kesulitan yang terlalu besar baginya. Tidak ada air mata yang luput dari pengetahuannya. Dan tidak ada doa yang benar-benar hilang dari pendengarannya. Serahkanlah seluruh hidupmu kepada Allah. Karena saat seorang hamba benar-benar berserah diri kepadanya, ia akan menemukan sesuatu yang selama ini dicari oleh banyak manusia namun jarang ditemukan. Ketenangan, kedamaian, dan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Allah selalu sedang menyiapkan yang terbaik.